di kegiatan afirmasi Bapak Ibu. Jadi afirmasi itu kan akan diluncurkan tahun depan 4.000 madrasah. Nah, tapi untuk yang sudah bintek di 2020 kemarin, kebetulan sudah ada pilotnya 33 madrasah, kita lagi uji coba aplikasinya gitu. Jadi mungkin itu Pak, coba di download dulu. Kalau sudah, kita mulai nanti menginputnya. Salam kenal juga nih buat Bu Betty yang dari kantor kabupaten kota ya Bu Betty ya. Iya Pak. Ya oke. Coba di download dulu Bapak Ibu ya. Iya Pak. Filenya. Nanti kita mulai ya. Nah, cuman saya di sini belum bisa ini nih Pak, belum bisa share screen nih Pak. Oh, oke Pak, siap. Pak Alif cek screen Pak Alif. Wes. Sudah Pak, monggo. Baik, baik. Ini ya. Jadi ambil file yang judulnya ini Bapak Ibu ya. Yang untuk madrasah yang kegiatannya 100 atau lebih. Karena memang tergantung dari madrasahnya kan, tergantung juga dari dananya. Ada juga madrasah yang kegiatannya juga ternyata sangat banyak gitu ya. Jadi kita menggunakan file ini saja ya. Ini sebenarnya EDM terbaru yang sudah ada juga di Rekam aplikasi. Jadi ini kita ambilnya dari EDM yang aplikasi kita turunkan ke Excel. Nah, nanti sedikit saya jelaskan Bapak Ibu. EDM itu dibagi menjadi 5 aspek penilaian Bapak Ibu ya. Ini ada aspek A, kemudian aspek B, aspek C, aspek D, sarana prasarana, kemudian aspek E, pembiayaan. Nah, ini dulu mungkin yang diperkenalkan ya, berdasarkan dari gaya bukunya madrasah. Kemudian pengembangan diri, kemudian proses pembelajaran, kemudian sarana prasarana dan pembiayaan. Mungkin ada beberapa hal yang belum terdeteksi dari EDM. Makanya ada di sini RKM yang non-EDM gitu. Itu nanti kita bahas berikutnya. Nah, masing-masing aspek ini ada tim pengembangnya yang mengembangkan EDM ini Bapak. Masing aspek ini ada indikatornya ya ini. Aspek A, kedisiplinan, itu ada 7 indikator. Mulai dari A1 tentang siswa menunjukkan perilaku religius di madrasahnya sehari-hari. Ya, nanti Bapak Ibu bisa nilai itu. Di madrasah saya seperti apa ya, nanti kita lihat di kriterianya, nanti di sini ya, nanti saya jelaskan. Jadi yang A ini untuk menunjukkan religiusnya siswa sehari-hari. Jadi nanti juga ada pertanyaan, bagaimana kalau sekolahnya online Pak? Gitu ya, itu nanti kita bahas. Kedua, tentang kehadiran guru, tapi tidak hanya hadir, tapi juga melaksanakan fungsinya. Kan ada juga yang hadir, tapi fungsinya tidak berjalan secara penuh. Ini kan fungsinya ada fungsi pembelajaran, fungsi pembimbingan, dan fungsi pelatihan sesuai jadwal yang ditetapkan dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah baik secara daring atau luring. Nah, kembali kan berarti kalau jadwal itu adanya di mana? Apa di RPP atau di mana gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu nilai ke dirinya sendiri. Jadi EDM itu untuk menilai diri kita sendiri Bapak Ibu, apa adanya. Kalau ya nanti skornya di 2, bikin saja di 2. Kalau skornya di 1, bikin saja di 1. Nggak usah dinaikkan ke 3 atau 4. Karena ini bukan untuk motivasi untuk mendapatkan apa-apa, akreditasi dan segala macamnya. Gitu ya. Justru yang apa adanya itulah yang nanti yang menjadi pertimbangan pada saat
ada bantuan kinerja, bantuan afirmasi, atau bantuan lainnya gitu ya. Dan seterusnya, ini Bapak Ibu bisa baca A3 tentang guru senior yang ke Camat atau guru senior yang melakukan supervisi. Ini dilakukan nggak? Ada nggak SK-nya dan segala macam. Ini Bapak Ibu sudah mulai bisa membayangkan kan di madrasahnya masing-masing. Ini juga siswa hadir, baik daring atau luring sesuai jadwal ditetapkan. Ada nggak absensinya? Kalau daring, gimana absensinya gitu? Kira-kira berapa persen? Kemudian siswa aktif membaca atau meminjam buku yang tersedia di perpustakaan. Ada nggak perpustakaannya? Kemudian gimana isi perpustakaannya? Gimana keaktifan siswa meminjam bukunya, kan itu. Bisa saja nanti siswanya tidak aktif karena ya memang perpustakaannya tidak ada atau bukunya tidak lengkap. Jadi itu mengurangi minat dari siswa untuk sering-sering ke perpustakaan gitu. Itu mengidentifikasinya gitu Pak Ibu ya. Jadi nanti baru muncul kegiatannya, oh ini bukunya yang kurang, berarti harus ditambah koleksi bukunya. Nah, nanti kegiatannya apa? Gitu cara menganalisanya. Dan madrasah terbiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga pendidikan. Ada enggak instrumen untuk evaluasinya per PTK? Guru A, guru B, staf A, staf B, ada enggak penilaiannya? Gitu. Ya kalau tidak ada, ya dibikin aja tidak ada. Begitu skornya jadi 1 gitu ya. Dan madrasah rutin melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga pendidikan, komite madrasah atau orang tua untuk melakukan evaluasi diri untuk masa diri terhadap kinerja madrasah dan segala macamnya. Kira-kira berapa kali nih pertemuan dengan orang tua siswa dan komite? Ada nggak dilakukan? Atau mungkin minimal cuma setahun sekali pada saat pembagian raport atau pada saat tahun ajaran baru. Ada nggak itu dilakukan? Atau rutin nggak dilakukan? Itu bisa Bapak Ibu lihat di madrasahnya masing-masing. Nah, ini yang aspek 2 tentang pengembangan diri. Pengembangan diri ini secara umum terkait dengan penguatan kapasitas Camat atau guru melalui pelatihan, melalui KKG MGMP, baik untuk guru maupun untuk Camat maupun untuk ya ini ya ada 4 indikator. Nah, itu kan sudah mulai bisa membayangkan nih Pak, gitu ya. Di madrasah saya kira-kira seperti apa ya untuk B1, ada nggak Camatnya mengikuti, gitu ya. Dan yang B2, guru aktif nggak di KKGMP atau kegiatan yang di luar KKGMP. Juga nih, nomor B3, Camat membuat perencanaan program peningkatan mutu ada nggak ya, misalnya program untuk pelatihan dibikin bergiliran, bergantian, guru A, guru B, guru C, dan seterusnya. Termasuk juga untuk endiknya, gitu. Ada nggak nih? Katanya dibuat nggak gitu? Ada nggak masuk di dalam RPP dan segala macamnya? Nah, C1 ini RPP yang mengcover semua itu tadi. Bapak Ibu kan bisa bayangkan tuh RPP-nya ada nggak? Ya, RPP-nya dibuat, kemudian isi RPP-nya seperti apa? Nah, ini bisa baca dan seterusnya nih Bapak Ibu. Jadi aspek pembelajaran ini terkait dengan RPP, kemudian ada metode pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran yang digunakan, kemudian ini terkait guru semua ini proses pembelajaran. Ya, baru remedial ya. Di penggunaan mulai dari RPP kemudian sampai cara pembelajarannya ini, kemudian media pembelajarannya digunakan nggak? Kan ada juga media pembelajaran ada tapi tidak digunakan. Tapi ada juga tidak menggunakan karena memang media pembelajarannya tidak ada gitu. Kalau ada tapi tidak digunakan berarti alasannya kenapa? Mungkin belum bisa menggunakan laptop. Berarti nanti solusinya ya pelatihan untuk bagaimana menggunakan laptop gitu Pak. Tapi kalau tidak ada menggunakan media pembelajaran, kalau laptopnya kurang atau tidak cukup atau tidak ada, berarti kan solusinya nanti
pembelian laptop gitu Bapak Ibu. Nah, di situ mengidentifikasinya, mencari penyebabnya gitu ya. Ini juga penilaian proses pembelajaran. Nah, otentik apa saja yang dilakukan? Kalau dulu kan ada ujian akhir, ujian semester, ada ulangan. Nah, itu dirutin nggak dilakukan dan ada nggak dokumennya? Kan penilaian otentik kan ya, itu bentuknya gitu. Kalau sekarang kan asesmen kan, ulangan harian gitu ya. Nah, ini kan terhadap siswanya hampir sama ya. Jadi kita lihat dokumennya apa nih. Ya, jadi kita lihat dokumen pendukungnya. Kemudian penilaian ini yang D yang cukup banyak ya, sampai 7 sampai menjadi remedial gitu ya. Jadi pertama itu ada RPP-nya, kedua metode pembelajarannya. Kalau guru itu kan berarti dia harus mengenali karakteristik masing-masing siswa di kelasnya. Ada yang aktif, ada yang pendiam, dan segala macamnya. Nah, cara pendekatannya kan berbeda. Kemudian yang ini media yang digunakan. Baru cara penilaian. Ini Bapak Ibu. Setelah dinilai baru remedial. Nah, itu flow-nya itu seperti itu Bapak Ibu. Alurnya seperti itu ya. Ada rencana, kemudian ada metode, kemudian ada prakteknya, ini menggunakan media ini, kemudian ada penilaian ini, kemudian baru dari penilaian remedialnya dilakukan enggak gitu. Ya. Kemudian kalau yang 3 itu sarana prasarana, tapi tidak diarahkan ke fisik bangunan, tapi lebih ke buku teks. Ya, sarana prasarana dibagi jadi 3 terkait dengan buku teks, kemudian media dan alat peraga, alat bantu, sama alat laboratorium, gitu ya. Kemudian guru dan untuk siswa ini. Kan bisa dilihat tuh kalau untuk siswa apakah rasionya sudah 1:1. Ternyata masih kurang. Nah, kurangnya berapa persen dari jumlah siswa. Nah, jadi nanti solusinya adalah pengadaan buku teks untuk siswa sekian eksemplar. Kegiatannya apa? Kegiatannya belajar mengajar, karena ini kan terkait dengan belajar mengajar. Nah, kemudian baru yang ini pembiayaan nih, ini terkait dengan laporan dan segala macamnya nih, nyusun KM, kemudian menyediakan bantuan bagi guru dan tendik untuk pelatihan dengan pembiayaan dan pelaporan, kemudian transparansi yang terakhir. Laporan keuangan BOS itu diinformasikan nggak ke guru, atau laporan keuangan madrasah itu diinformasikan nggak ke guru. Kalau dulu kan memang ada di Juknis tuh, laporan triwulannya kan harus ditempel tuh di adin sekolah Bapak Ibu, anggaran dan realisasinya. Itu dilakukan nggak di madrasah gitu ya. Kita mulai dari atas satu persatu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian kita masuk ke A1. Mungkin kita tidak bahas semua Bapak Ibu ya, kita sampling aja ya, supaya nanti yang penting Bapak Ibu memahami konsepnya ya. Nah, ini siswa menunjukkan perilaku religius di madrasahnya. Kemudian kita geser ke kolom berikutnya. Nah, ini bobot ini sudah dari sananya nih Bapak Ibu, dari tim ya, menghitung bobot per skor ini jadi tidak bisa dirubah, jangan dirubah. Walaupun saya tidak kunci kolomnya, tapi ini tidak bisa dirubah. Ini istilahnya skor pembandingnya gitu, bobot per indikatornya gitu ya. Jadi ini biar saja seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian baru kita lihat indikator untuk menentukan skor ini. Jadi kolom G dengan H ini, kolom G ini ya kita melihatnya ke sini. Ada daftar hadir peserta didik dalam sholat berjamaah, tadarus, atau bagaimana infak mingguannya ada enggak,
ibadah rutin lainnya. Nah, kalau terkait dengan online gimana, Pak? Nah, kalau online kan nanti bisa dikasih penjelasan selama PJJ kegiatan terkait dengan eh, religius siswa dilaksanakan di rumah, misalnya gitu. Jadi siswa mengirimkan fotonya ke gurunya masing-masing. Ada nggak foto siswanya? Itu jadi ditukarkan jadi itu tuh Bapak Ibu alat buktinya. Ya. Jurnal guru pendidikan agama ada nggak? Guru agama bikin jurnal nggak di sini? Atau daftar pelanggaran tata tertib. Banyak nih yang sering ke guru BP dan segala macamnya catatan dari guru BP, gitu ya. Nah, nanti di sini lihat di sini Bapak Ibu ya di kolom H. Nah, kolom H ini ada tanda merah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu geser kursornya kemari, itu akan kelihatan tuh madrasah kita itu ada di posisi mana dari indikator ini, ya. Ini ya, bisa dilihat nih Bapak Ibu. Kalau skor 4 berarti selama, jadi indikatornya nih ada juga banyak menanyakan ke saya Bapak Ibu. Jadi alat buktinya itu yang mana itu ya. Nah, kan dia acuannya kan semester Bapak Ibu. Kan itu kan 2 semester terakhir. Nah, kalau 2 semester terakhir dihitung mundur dari sekarang, semester yang sudah selesai semester apa? Berarti semester Januari Juni sama Januari Juni 2021 sama Juli Desember 2020. Ya, Ibu ya. Berarti 2 semesternya itu Januari Juni 2021 terus dimundurkan lagi ke belakang. Juli Desember 2020. Karena Juli Desember 2021 kan belum selesai. Itu belum bisa kita jadikan indikator. Itu nanti kalau kita mengupdate RKAM-nya ke depan. Nah, kalau kita sudah punya RKAM yang satu kan sudah punya RKAM, tidak perlu lagi 2 semester. Tinggal posisi update-nya di kapan. Misalnya mereka sudah punya RKAM dengan basis data Desember 2020. Nanti kan tinggal diupdate yang Januari Juni saja gitu, Januari Juni 2021. Nah, ini Bapak Ibu lihat nih. Kan sudah tahu nih semua kondisi di madrasahnya. Yang pertama ini. Selama 2 semester terakhir 90% sampai dengan 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, ya, tadarus bersama, infak mingguan, ibadah rutin lainnya. Ada keterangan alasan ketidakikutsertaan. Jadi ada alasan, misalnya ya kalau siswa putri yang sudah akil balik lagi haid, gitu, atau siswanya memang izin sakit, atau siswanya pas sholat juhur berjamaah izin pulang duluan karena ada urusan keluarga dan segala macamnya. Nah, itu ada keterangannya. Kemudian tingkat 3 selama 2 semester terakhir 90% sampai dengan 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, infak mingguan atau ibadah rutin lainnya, tapi tidak ada keterangan alasan ketidakikutsertaan siswanya, tidak ada datanya. Itu berarti ada di skor 3. Nah, kemudian selama 2 semester terakhir siswa mengikuti sholat berjamaah, tadarus, infak mingguan, ibadah rutin lainnya. Jadi 70-90% itu tingkat 2 Bapak Ibu. Kemudian di bawah tingkat 2 itu di bawah, yang tingkat 1 itu di bawah 70%. Nah, itu yang saya sampaikan di video, bahwa memang EDM ini scoringnya cukup tinggi Pak Ibu. Tingkat 1 aja itu 70%, gitu ya. Bukan di bawah 50%. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu bikinnya skor 1, karena memang misalnya ya siswanya memang kurang dari 70% ikut kegiatan ibadahnya. Nanti baru dilihat penyebabnya apa gitu. Penyebabnya bisa aja ke tempat
tempat sholatnya memang kecil, nggak cukup, hanya bisa menampung 50% siswa gitu. Nah, berarti yang dijadikan kegiatannya nanti apa? Ya tempat ibadahnya gitu. Solusinya kan ke situ. Sama nanti menambah sarana prasarana ibadah seperti mukena, kain sarung dan segala macamnya. Gitu ya. Jadi dilihat nih Bapak Ibu, madrasah itu ada di tingkat mana sesuai dengan penjelasan kondisi ini, ya. Misalnya asumsinya tingkat 2, ya, 70-90% ikut kegiatan sholat. Jadi taruh di sini, ketik di sini Bapak Ibu tingkat 2. Tingkat 2, otomatis angka yang di kolom ini, skor tertimbang ini akan masuk di sini Bapak Ibu. Ya. Otomatis akan masuk, ya. Skor tertimbangnya 8, ya. Agregat keseluruhan itu jadi 8, ya. Jadi ini biar saja Bapak Ibu. Nah, ini juga yang kolom I, yang strategi, kalau kita ganti menjadi 4, ini misalnya sudah 100% dan ada datanya 100%, 4, ini kegiatannya mempertahankan Pak. Kalau yang tingkat 2 dan 1 itu memperbaiki kondisi, ya. Lihat penyebabnya tadi, kan kalau tingkat 2 tadi ini nih, 70-90% yang mengikuti sholat berjamaah berarti kurang dari 90%. Alasannya kenapa banyak yang tidak ikut? Ya alasannya karena tadi, alasannya misalnya karena ruang ibadahnya tidak memadai, bisa menampung 80% siswa, misalnya gitu. Itu nanti ditulis di deskripsi. Atau mungkin bisa juga penyebabnya memang tidak ada aturan dari madrasah bahwa siswa ikut sholat berjamaah. Jadi boleh bebas mau ikut mau enggak bisa saja gitu. Nah, itu nanti lain lagi solusinya gitu. Ya. Ini kita teruskan ke kanan. Jadi yang ini otomatis nih berubah Bapak Ibu. Ketiga mempertahankan. Berarti kondisinya sudah baik tuh karena sudah 90% sampai 100% Pak Ibu. Sampai 100% sudah ikut sholat berjamaah, tinggal dipertahankan tuh kondisinya. Mempertahankan itu berarti caranya dengan bagaimana? Ya dengan tetap menjaga kondisi sarana prasarananya seperti yang ada, ya berarti kan pemeliharaan tuh benar musola sama mengganti atau ya mengganti sarung atau mukena yang rusak atau membeli Al-Quran yang sudah rusak gitu. Nah, kemudian itu tadi penegakan disiplinnya tetap ditegakkan aturannya. Ya artinya supervisi kan. Nah, kita tadi ambil contoh misalnya skornya di sini 2, gitu ya Pak Ibu ya. 2, ini otomatis terisi, ini juga otomatis terisi. Nah ini yang abu-abu nih yang perlu kita isi Bapak Ibu. Deskripsinya, alasannya apa nih? Kenapa kita memberi skor 2? Kenapa hanya ada 70% sampai dengan 90% gitu yang sholat kegiatan berjamaah gitu ya, atau tadarus atau yang berinfak gitu ya. Jadi mungkin kita beri penjelasan deskripsinya. Misalnya seperti ini ya, kegiatan sholat berjamaah tidak bisa diikuti oleh semua siswa karena sholat kapasitas hanya mampu menampung 25% siswa. Ini kondisinya Bapak Ibu. Kemudian ini kan ada 3 row nih untuk satu kuesioner. Jadi maksimal penyebab
atau penjelasan yang bisa kita masukkan itu ada 3. Baiknya maksimal hanya 3, walaupun mungkin ada lebih dari ini. Tapi ambil yang penjelasan itu hanya maksimal 3 lah, karena kan bisa lebih dari 1. Misalnya itu tadi. Belum ada penegakan aturan misalnya gitu ya. Bagi siswa yang tidak ikut sholat berjamaah. Seperti ini. Ya, ini kalau dia ketutupan gini, Bapak Ibu klik ini aja nih. Nah, klik ini ya. Ini bisa dilebarkan lagi. Ini dilebarkan. Nah, ini ya. Bisa alasannya karena 2 hal ini bersamaan, bisa salah satunya. Contohnya ini Bapak Ibu, cuman ini alasannya gitu ya. Misalnya ambil contoh aja gitu ya. Atau sebaliknya ini. Bukan yang ini. Jadi kalau alasan yang ini berarti alasannya karena sarana prasarananya. Kalau yang ini karena penegakan disiplinnya, belum ada aturannya gitu ya. Kalau ini ada, kalau aturannya ada tapi sarana yang belum memadai, berarti prasarananya yang perlu diperbaiki. Aturan tidak bisa ditegakkan secara maksimal kan. Tapi kalau sarana prasarananya ada, aturannya belum ditegakkan, berarti aturannya yang perlu dibuat dan ditegakkan. Itu nanti baru dicari kegiatannya. Nah, ini. Ya, ini. Nah, tinggal nanti dipilih terkait dengan kegiatan ini kita delete dulu ya. Saya ngetes kolomnya. Ya. Nah, kira-kira kegiatannya apa ya ini ya? Ya. Kalau yang alasannya nomor 1 ini yang atas, karena masalah fasilitasnya yang tidak memadai, berarti kegiatannya adalah perbaikan musola kan Bapak Ibu. Kasih musola supaya bisa menampung 100% gitu ya di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk bisa memudahkan Bapak Ibu melihat, kalau kita scroll di sini kan agak banyak nih Bapak Ibu. Kita hanya kodenya aja. Kita lihatnya ke worksheet yang ini. Daftar subkegiatan. Dilihat di subkegiatannya. Jadi klik di daftar subkegiatan. Bapak Ibu lihat mana yang untuk ruang ibadah. Ya, bisa dari atas, bisa dari bawah. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, ini kan per standar nih. Kalau tidak ada, gunakan yang ini, yang terakhir nih. Biasanya di masing-masing standar selalu ada nih, yang lainnya ini ya. Baru dikasih keterangan ini. Ada. Standar proses juga ada nih. Lainnya. Paling bawah biasanya. Ini masih standar proses kan? Standar proses yang paling bawah itu lainnya. Nih, ini lainnya juga. Nah, kan lainnya ini. Terusnya sampai ke bawah. Nah, kita cari yang terkait dengan tempat ibadah atau musola ya. Ini memang agak lama di sini Bapak Ibu. Karena ini ada sekitar 200 kegiatan ini ya. Jadi ada nggak yang perbaikan tempat ibadah? Jadi kalau kayaknya ada ya. Kita lihat satu-satu. Ini kan perbaikan semua nih. Kelas, laboratorium, ini nanti untuk kegiatan lain Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu. Pemeliharaan dan perbaikan ruang ibadah. Ini ya. Jadi subkegiatannya ini ya. Kegiatannya ini.
direkam juga gitu kegiatannya ini. Nah, caranya supaya mudah memasukkan ke dalam kolom yang di EDM tadi. Jadi ini kan ada di ini Bapak Ibu di daftar kegiatan. Nah, ini caranya kita copy aja nih kodenya. Jadi yang kita tarik itu kodenya. Kodenya kita copy, kemudian masukkan ke sini ya. 5, 14, 1. Jadi standar nasional pendidikan nomor urut 5 yaitu ini prasarana, kemudian kegiatan 14 terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan gedung, nomor urut kegiatannya adalah 10 ini. Pemeliharaan dan perbaikan ruang ibadah. Nih. Kalau Bapak Ibu mau langsung cari di sini kan harus lihat dulu kodenya tadi berapa nih 15 14 10. Karena ini nggak bisa diketik nih Bapak Ibu. Kalau diketik dia nggak sesuai dengan formatnya dia tolak. Harus sama dengan format yang ini ya. Jadi ini nggak bisa diketik. 5 14 10. Apa kegiatannya kan? Urutan prioritas nanti saja belakangan. Nah, nanti kita jelaskan urutan prioritas. Kelompok sasarannya siapa? Kita bangun ruang ibadah ini untuk siapa? Gitu. Untuk siswa kah, untuk guru kah, atau untuk masyarakat? Utamanya kan siswa ya. Nah, untuk indikatornya kan siswa, jadi siswa. Yang lebih utama dulu. Baru dilihat outputnya. Ini Bapak Ibu. Ini ya. Tadi kegiatannya kan pemeliharaan dan perbaikan ruang ibadah. Kelompok sasarannya siswa. Kenapa kita membuat pemeliharaan dan perbaikan ruang siswa? Tadi alasannya karena ini. Karena baru menampung 75%. Target kita mau jadi berapa persen nih? Mau jadi 100% atau 95%? Gitu ya. Supaya masuk dia nanti ke peringkat 4. Supaya ini bisa kita perbaiki. Tidak peringkat 2, tapi minimal peringkat 3 atau peringkat 4. Kalau bisa gitu ya. Jadi kita harus naikkan kapasitasnya ini dari 75% menjadi misalnya 100%. Jadi outputnya apa? Kan kegiatannya memperbaiki kan, perbaiki ruang ibadah. Jadi di sini outputnya apa dari kegiatan ini? Kan ini ada tulisannya nih, hasil langsung dari kegiatan. Apa yang kita harapkan dari kegiatan ini? Itu tersedianya ruang ibadah bagi seluruh siswa madrasah. Kan simpel ya kalau kita lihat pemahaman konsepnya, kita memperbaiki ini supaya apa? Supaya kita bisa menyediakan ruang ibadah untuk seluruh siswa. Contohnya apa? Siswa, berapa orang siswa? Seluruh siswa itu berapa orang siswa? Misalnya 100 siswa. Satuannya siswa, cari siswa di sini Bapak Ibu. Siswa di sini. Kalau tidak ada dia nggak akan ketemu siswa. Kalau ada, otomatis dia muncul. Kalau tidak ada, misalnya gini, Bapak tidak ada. Ini satunya pas ya. Ada nggak? Ada juga kalian ada. Tapi di sini siswa. Bapak Ibu bisa scroll, bisa ketik. Kalau dia yang Bapak Ibu ketik tidak ada, dia nggak akan muncul. Misalnya tulisannya di sini saya. Ya. Ya, karena nggak ada di listnya ini. Kalau siswa ada, berarti dia muncul karena ada di list ini, gitu ya. Kemudian outcome itu adalah manfaat dari output. Kenapa kita menyediakan ruang ibadah ini bagi seluruh siswa? Yes, agar kegiatan ibadah sholat berjamaah dapat diikuti oleh seluruh siswa. Ya, itu Pak Ibu. Ini. Kenapa kita menyediakan ruang ibadahnya? Karena supaya bisa
Siswa, bisa di sini jumlah siswa, bisa juga persentase Bapak Ibu. 100%. Yakin nggak kita 100%? Kalau nggak yakin, bikin saja di sini 95%. Yang penting yang 5%-nya itu ada datanya. Kita mau naikkan nih Bapak Ibu dari skor 2 tadi menjadi skor 4 ya. Skor 4 itu tinggal dipertahankan. Nah, ini kan sudah masuk, tapi ada data tambahan kan yang tidak hadir, itu ada catatannya. Nanti tinggal dilengkapi dengan catatannya. Nah, ini ya, jadi urutannya. Kenapa kita memunculkan subkegiatan ini? Jadi lihat di sampai ke subkegiatan Bapak Ibu ya. Kenapa kita memunculkan subkegiatan ini? Kita lihat penjelasan deskripsinya. Siswa kita belum memiliki sarana ibadah yang bisa menampung seluruh siswa. Akibatnya apa? Skor kita baru 2. Kita harus memperbaiki nih ya untuk yang religius ya. Kemudian kenapa apa tujuan kita membangun ruang ibadah tadi? Balik lagi ke penyebab tadi. Nah, itu yang dijelaskan di target output-nya. Target output adalah setelah kegiatan selesai itu apa tuh yang akan dihasilkan? Fisiknya apa gitu ya. Kalau dia perbaikan berarti ada yang diperbaiki gitu ya. Jadi orang bisa lihat, oh dia perbaikan supaya ruang ibadahnya besar, atau supaya bisa menampung minimal 95% sih. Kemudian komponen biaya utama itu apa? Komponen biaya utama itu untuk bisa memperbaiki dan memperbesar ini dan bisa menampung 100%, 95%. Di sini adalah apa nih yang perlu dibiayai ini? Material perbaikan. Nah, ya. Apalagi kan tidak hanya cukup materialnya, tapi juga prasarananya kan ya. Ada lagi, nah, Al-Quran, ini ya, untuk tadarusnya. Kira-kira itu Bapak Ibu, ya, komponen biaya utamanya. Terkait dengan yang ini tadi, memperbaiki ini tadi untuk memenuhi target tersedianya ruang ibadah 100% bagi siswa. Kita sediakan ini tadi material, apa banyak nanti itu dihitung di RKAM EDM-nya, nih belanjanya nanti. Nah, kemudian keterangan itu kalau nanti kita pilih lainnya di sini ya, kegiatan lainnya di sini apa, baru keterangannya apa di sini ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, contoh simulasi A1. Nah, logika berpikirnya itu sama dengan untuk yang lainnya ini ya. Jadi di sini setelah semua kegiatan teridentifikasi, baru Bapak Ibu lihat urutan prioritasnya. Dari daftar kegiatan yang sudah kita buat, ini daftar subkegiatan ini, makanya kan ditaruhnya kan urutan prioritasnya kan di samping ini, di samping subkegiatan. Jadi yang di urutan prioritas itu subkegiatannya, gitu ya. Dari subkegiatan yang kita buat ini, pemeliharaan perbaikan ruang ibadah itu ada di nomor urut berapa? Kira-kira dari kebutuhan kita, gitu. Kan kebutuhan kita kan banyak Bapak Ibu untuk belajar mengajar. Belajar mengajar itu di dalamnya nanti ada gaji guru, beli laptop misalnya kalau kurang, beli buku pelajaran, beli alat peraga, lainnya. Kemudian kegiatan perencanaan itu ada mulai dari menyusun RPP, menyusun RKAM, pelatihan guru, dan segala macamnya itu nanti masuk semua di sini sesuai dengan kita identifikasi. Kita urut prioritasnya. Nah, banyak juga yang menanyakan ke saya, urutan prioritas ini seperti apa, Pak? Itu disesuaikan dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Apakah yang memperbaiki yang perlu diprioritaskan? Jawabannya ya dan tidak. Dan bisa saja yang mempertahankan yang menjadi prioritas kita, karena yang memperbaiki ini bukan kebutuhan utamanya gitu ya. Itu Bapak Ibu.
Kira-kira seperti itu, ya. Bukan kebutuhan utamanya. Jadi bukan prioritasnya didiskusikan lagi di madrasahnya. Nah, makanya kita sarankan EDM ini tidak disusun oleh satu orang, tapi disusunnya oleh tim penjamin mutu. Jadi bukan bendahara, operator, atau staf yang menyusun Bapak Ibu, tapi tim. Ada kamatnya, ada komitenya, ada guru-gurunya. Kalau perlu ada orang tua siswa, supaya orang tua siswa juga tahu nih, kebutuhan madrasah kita itu seperti ini. Sementara dana kita hanya sekian gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan diserahkan ke operator, kasihan operatornya gitu. Itu yang perlu dipahami. Makanya kan di dalam ininya kan itu harus TPM gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan untuk salah satu contoh ini. Jadi nanti kalau sudah tersedia, nanti misalnya ya ini urutan prioritasnya kita punya 15 kegiatan, oh ini dia ada di urutan 10. Tidak apa-apa Pak Ibu. Jadi nanti masuk ke RK-nya di urutan 10 dia. Nah, coba di ininya aja, dibuat satu row ini aja dulu, dipahamkan di satu ini aja dulu Bapak Ibu. Di satu indikator aja dulu. Kalau ini sudah paham, ke bawahnya lebih enak gitu. Jadi ke sampingnya ini sudah kira-kira sudah dapat dipahami belum gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Jelasan saya cukup clear atau? Mau tanya Pak? Ya, Pak. Ya boleh. Ya gini, tentang teknis dulu Pak, untuk pengerjaan IDM ini yang Excel dan yang online itu Ya. memang secara teknisnya harus wajib semua Pak ya? Ya betul Pak. Kan sudah ada surat edarannya ya Pak ya. Ya. Kalau yang belum bintek pakai Excel, yang sudah bintek pakai ini. Kenapa kita butuh itu Pak? Karena kan pagu alokasi kita kan kurang ya Pak. Bapak Ibu kan sudah lihat tuh di portal. Nah ini nanti jadi alat kita juga untuk negosiasi Pak ke Bappenas. Ini loh mereka sudah bikin, ini kebutuhannya, ini EDM-nya, ini yang pakai Excel, ini yang tidak pakai, ini yang pakai aplikasi. Ini loh sebenarnya, ini data emisnya sudah diupdate. Nah kita kurangnya segini. Nah mudah-mudahan tahun depan tuh ada perubahan APBN, kita bisa nego lagi Pak di situ gitu. Itu salah satu pertimbangannya Pak. Itu Pak, ada yang sinkron untuk yang Excel dan yang online. Contoh, kemarin ada yang mengerjakan online dulu, ternyata kemudian menyusul Excel ya Pak. Ya. Di salah satu poinnya ada yang enggak sinkron masuk. Dalam artian tanda kutip itu enggak apa ya, beda lah di online dan di Excel. Excelnya. Dalam hal apa itu Pak yang agak beda? Mungkin dalam hal pembelanjaan atau? Oh di komponennya ya mungkin ya. Ya, jadi gini Pak, memang kan komponen ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, mungkin Bapak Ibu buka worksheet komponen, ini aja yang sudah kita daftarkan itu kalau kita ke paling bawah itu sudah 3.000 lebih komponen Pak. Ternyata belum cukup juga gitu kan, makanya di paling bawah tuh saya tambahkan lainnya, nanti baru dikasih keterangan lainnya itu apa gitu Pak. Nah itu sekarang di aplikasi RKAM juga sedang di-set Pak untuk yang komponen lainnya ini. Jadi per kategori nanti ada lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nggak ada di daftar komponen, dipilih aja lainnya, kemudian dikasih keterangan. Nanti di RKAM juga seperti itu Pak. Cuman lagi di-set oleh tim IT-nya Pak. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu bisa masuk. Kalau yang ini, yang dari nomor 2 sampai 1311 ini itu sudah sama itu antara yang online dengan yang Excel Pak, sudah sama ini. Itu Pak kira-kira penjelasannya. Insya Allah nanti itu bisa kita sinkronkan gitu. Dan kalau yang sudah bintek boleh kalau mau pakai Excel, bisa juga kalau mau langsung ke aplikasi Pak. Nggak wajib pakai Excel-nya, yang pakai Excel khusus. Berarti kalau yang sudah online nggak usah Excel gitu? Pilihan aja yang Excel nih. Kalau memang
kan kadang mau diskusi dulu di ini kan, mau diskusi Ya, dulu. mungkin kan ini biasanya untuk pedoman dulu ya Ya, dikerjakan. untuk kelas kerja Pak ya, Ya. boleh pakai Excel-nya Pak, gitu. Bisa. Tapi supaya tidak mungkin karena waktunya mepet, kalau mau Bapak Ibu nyamannya langsung ke aplikasi juga nggak ada masalah Pak. Tapi mulai dari ini dulu waktu diskusi misalnya ya, waktu diskusi tim pakai Excel dulu, nanti baru staf yang ditugaskan untuk menginput di RK-nya itu baru nanti ditugasi 1 atau 2 staf menginput di aplikasi gitu Kalau Pak. Nggak ada. ini Pak, ngapunten. Ya, boleh. Sudah mengerjakan online. Kemudian di online tuh nggak ada menu ekspor, jadi enak Pak, nggak usah ngisi lagi. Oh iya, itu memang belum Pak, memang belum ya. Pak. Memang belum. Jadi kayak input ulang lagi ya Pak ya. Ya, mohon maaf itu. Saya sudah sempat diskusikan dengan tim ini, dengan tim programmer, karena memang kan format Excel-nya juga kan rumit Pak ya. Memang rumit. Terhubung ke satu file ke file lain. Nah itu yang belum dapat ininya solusi mudahnya gitu Pak. Itu yang memang mohon maaf belum bisa kita hubungkan menu ekspornya gitu Pak. Jadi kan biasanya seperti kepalanya kan ya biasanya minta bantuan operator itu kan misalkan operator dua ya, kali kerja Pak. Kerja lagi gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah insya Allah nanti itu yang akan saya usahakan bisa pakai ekspor itu Pak. Oh gitu ya. Ya insya Allah nanti ini. Ya. Terima kasih Bapak Nggih. Ya sama-sama Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sebenarnya kalau ini Pak, ini Pak. Silakan moderatornya. Oh iya, moderatornya siapa? Enggak Pak Jawari. Moderator Oh Pak Walid. Siapa dulu yang mau bertanya Pak? Silakan. Oh Pak Walid. Oke, Pak Walid, terima kasih silakan Pak Herman dan teman-teman. Ini sekedar sharing saja, bukan bertanya karena kebetulan saya dari tahun 2021 itu sudah yang 2020 menjadi TIK dan 2021 ini juga TIK. Kendala kami rata-rata ketika penyampaian ke madrasah itu karena di EDM yang online itu dari hasil EDM-nya hanya merupakan opsi ketika masuk di rekap prioritas itu yang tahun kemarin. Artinya lembaga masih bisa mendahulukan prioritas yang bukan hasil dari IDM. Ya betul Pak, betul. Hasil IDM. Sehingga madrasah merasa, wah meskipun kerja IDM seperti ini nanti penyusunan gunanya gitu ya Pak. Terserah kita seperti itu. Sehingga kami sangat menyarankan bagaimana caranya nanti yang muncul di menu RKAM online itu memang yang sesuai dengan hasil IDM-nya. Sehingga pilihan untuk lebih melenceng atau opsi untuk lebih melenceng dari hasil IDM itu lebih kecil, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, terima kasih Pak Walid. Memang itu yang kemarin diskusi kita pada saat mengintegrasikan EDM dengan RKAM, Pak Walid. Apakah kita mau langsung kunci kan ya? Jadi tinggal ada menu tarik dari EDM ke RKAM. Kalau sekarang kan baru masih muncul 2 menu ya, Pak ya. Semua kegiatan sama dari hasil rekomendasi EDM dan RKAM kan gitu. Jadi madrasah bisa masih melenceng ke yang semua kegiatan, yang EDM yang sudah capek-capek disusun malah tidak dijadikan referensi kan gitu. Nah memang saya juga diskusi dengan Pak Kasubdit, Pak Abdullah Fakih, beliau bilang ya ini kan masih pemahaman awal Pak terkait dengan EDM, konsep EDM-nya juga masih belum terlalu maksimal, mengidentifikasi kegiatannya juga belum terhubung ke identifikasi masalah tadi, jadi nanti takutnya itu malah jadi blunder, ada resistensi juga di madrasah, jadi biar dulu memahami konsepnya. Insya Allah Pak, pemikiran Pak Walid itu juga jadi pemikiran kita, mungkin kita sudah mulai pelan-pelan mengunci nanti Pak, mengunci bahwa misalnya minimal untuk yang BOS itu harus ambil dari EDM semua gitu. Nah cuma nanti EDM-nya juga mungkin kita akan tambahkan aspeknya Pak Walid. Seperti aspek operasional kan belum ada itu.
Untuk pemeliharaan rutin, listrik, telepon air, itu kan masih tarik dari non-EDM. Nah, jadi justru yang biaya tetap madrasah itu kan terkadang lebih besar. Jadi makanya banyak madrasah yang memprioritaskan dulu yang non-EDM-nya. Seperti yang ini juga kan sama nih Pak, ada dua kan ya. Ada yang non-EDM, ada yang EDM kan gitu. Makanya di sini kita bikinkan APBM-nya untuk bisa melihat berapa persen ternyata madrasah itu yang dananya tersedot untuk yang non EDM, berapa besar yang tersedot ke EDM. Kan kalau yang non EDM itu kan untuk yang rutin nih Pak. Nah, tapi nanti insya Allah ke depan itu kita akan ini kan Pak, akan kita satu. Jadi yang untuk bos ya, khusus untuk bos nggak ada lagi, semuanya ambil dari sini Pak. Tapi nanti aspek di EDM-nya akan kita lengkapi Pak. Karena ini kan masih sangat terbatas ya, baru 5 aspek mutu, tapi aspek operasional, rutin operasional kan belum masuk Pak. Ini kan. Tapi insya Allah ke depannya seperti itu Pak Walid. Ada lagi Bapak Ibu? Maaf Pak, ada yang bisa boleh saya tanyakan? Ibu Alfia. Ya, saya mau tanya tadi yang mungkin saya terlambat mengikutinya, tapi mudah-mudahan bisa saya tanyakan kembali Ya, terkait ada rekamannya ya. Absen ibadah tadi sholat berjamaah. Ya. Nah, Gimana? itu kan kebetulan di lembaga kami kan waktu itu pada masa zona merah ya tidak boleh yang online ya. Iya. Ya. Nah, itu kira-kira kita ngisinya bagaimana? Ini agak kebingungan karena memang tidak ada aktivitas sama sekali di sekolah. Kita full daring waktu itu. Nah, selama daring ada pendataan nggak Bu? Misalnya sholat berjamaah pada hari tertentu diminta dipoto gitu oleh gurunya atau oleh madrasahnya gitu? Ada. Siswanya? Kita kan istilahnya dalam 1 minggu itu kita melakukan guling paling enggak 1 kali Pak, 1 minggu. Nah pada waktu guling itu memang anak-anak kita ajak untuk sholat duha dulu gitu. Nah itu mungkin bisa dijadikan indikator Bu, jadi alat bukti. Jadi nanti keterangannya di sini, bahwa Bapak Ibu nanti lihat berapa nih yang mengirim datanya. Jadi indikatornya sama aja seperti ini. Nah, yang dari yang kita koleksikan datanya itu yang mengirim datanya berapa persen ini ya. Mungkin bisa juga di tingkat 2 gitu Bu. Karena itu tadi penjelasannya di sini dijelaskan Bu bahwa selama kegiatan pembelajaran PJJ berjamaah diganti dengan kegiatan apa yang Ibu sebutkan dan pendataannya dilakukan dengan cara mengirim foto siswa yang lagi melakukan ibadah itu Bu. Dilihat di sini ternyata mungkin dalam mengumpulkan data itu ada kendala jaringan segala macamnya, makanya jadinya hanya terkirim itu 70-90%. Jadi disesuaikan saja di sini Bu nanti. Jadi nanti data yang ini disesuaikan dengan yang tadi. Kalau ini kan daftar kehadiran itu tadi ya. Nah, dengan foto itu masih bisa diinikan Bu. Kegiatannya ya kegiatan di sini apa kegiatan di sini ya mungkin masuk ke karakter siswa gitu ya. Ada nggak karakter siswa di sini? Kita lihat di sini Bu. Nah di sini atau kegiatan pada kondisi tertentu ada nggak ya? Kalau kondisi tertentu
itu bisa kita masukkan, nanti kan bisa ditambahkan tuh kebutuhannya apa. Saya juga nggak begitu hafal karena ini ada 200 kegiatan. Jadi kita lihat di sini memang agak kerja kerasnya di sini ngecek satu-satu nih Bapak Ibu ya. Nih, kegiatan yang terkait ini penanganan COVID ya, bukan dalam kondisi COVID ya. Kita lihat di sini, bentar kita lihat dulu ya. Nah ini Bu, anggap saja itu bagian dari pelaksanaan kegiatan belajar dengan adaptasi baru di sini Bu. Jadi lihat kodenya ini. Masuk ke standar proses ya? Iya, bisa masuk di sini Bu. Ini ya, di sini. Jadi memang harus pelan-pelan nyari satu-satu mana kegiatan yang kira-kira pas kita untuk mencari solusi di sini gitu Bu. Nah ini. Jadi nanti masuknya di sini. Kita pindahkan kemari. Kemudian kan otomatis ini adaptasi baru, yaitu ya. Nah, ini artinya apa di sini? Kegiatan ulang dulu. Nah ini apa targetnya nih? Adaptasi baru itu apa yang mau kita inikan? Ya, salah satunya tadi kegiatan religius siswa. Terlaksana dan terdata dengan baik gitu ya, misalnya seperti itu. Selama PJJ ya, terdata, terlaksana dan terdata dengan baik. Karena kan terlaksana tapi tidak terdata kan pengaruh di skor nanti Bu, gitu ya. Ke satu siswa, yaitu tadi di sini. Nah, kegiatan religius siswa bisa saja ini lagi. Bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana PJJ, gitu ya Bu ya. Kira-kira seperti itu ya. Datanya berapa persen gitu, 90% atau mungkin masih ada juga yang lagi berhalangan dan segala macamnya. Nanti di sini apa nih yang dibutuhkan? Apakah termasuk di sini nanti yaitu tadi kuota internet dan segala macamnya itu Bu. Kan di Juknismas kan ada tuh dibolehkan tuh kan ya. Lihat kondisi siswa atau dan gurunya, kuota internet bagi guru. Malah di situ kan bisa juga sarana komunikasi bagi siswa dan segala macam kan ada tuh Bu. HP dan kan ada tuh di Juknismas. Nanti dilihat ke Juknismasnya ada apa enggak gitu ya. Wah, jamkan gitu ya segala macamnya. Nah ini. Jadi baru menghitung biayanya. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi karena ini memang banyak juga yang menanyakan seperti ini Bu. Gitu. Kalau kondisi PJJ seperti apa? Kalau dia memang tidak terlaksana sama sekali ya dijelaskan di sini. Selama PJJ tidak ada pendataan gitu ya di sininya. Selama PJJ tidak ada pendataan terkait dengan kegiatan ibadah siswa gitu ya. Jadi kegiatannya sama ini di sini. Nah, supaya biar ada pendataan ya sama kan itu juga gitu. Bisa terdatain. Kira-kira begitu Bu. Oh ya, boleh menanyakan kembali Pak? Boleh Bu Alfia, silakan. Kalau yang saya lihat untuk EDM ini setelah saya pelajari dengan yang BOS untuk tahun 2021, EDM 2021 memang untuk EDM-nya sesuai memang Pak ya. Ini pertanyaan saya yang mungkin juga menjadi unek-unek teman-teman semua yang pernah mengikuti BIMTEK kami ya Pak, ya. Yang di BOS online. Nah kemarin itu kita kesulitannya Pak, di situ ternyata BOS online itu untuk realisasi pendanaan itu tidak bisa urut sendiri untuk pengeluarannya. Misalkan seperti nomor-nomornya itu tidak bisa terurut gitu. Jadi misalkan akhirnya kita ketika kemarin ada monitoring itu sampai kita harus membuat ulang gitu.
Terus di situ ada apa ya namanya menu kas tunai, tetapi tidak bisa kita cetak. Ada kas apa itu pembantu rekening juga tidak bisa kita cetak. Sedangkan di bos BKU-nya sendiri itu belanja itu untuk apa itu tidak dijelaskan gitu. Jadi kita kesulitan langsung rincian dananya yang ada. Itu yang ini ya Bu ya, waktu muncul di BKU-nya nggak berurutan dengan sesuai urutan yang kita input ya? Iya. Ya. Itu nanti sepertinya sudah disampaikan waktu itu Bu ke tim programmernya. Jadi saya minta urutan kan berdasarkan tanggal dan jam input ya berarti ya. Iya. Nah itu mudah-mudahan sudah diperbaiki Bu untuk yang alhamdulillah kalau gitu. Termasuk juga yang buku pembantunya juga insya Allah sudah. Malah yang sekarang yang versi 2 itu sudah ada format laporan, anggaran dan realisasi per komponen termasuk saldonya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti untuk komponen misalnya pembelian laptop ada sisa berapa ribu, kemudian ATK ada sisa berapa ribu, itu kan bisa dikumpulkan kembali untuk dianggarkan kembali ke alokasi yang lain. Itu sudah ada Bu insya Allah. Ini sedang kita finalisasi untuk versi 2-nya gitu ya Bu. Ya, mudah-mudahan lengkap dengan kwitansinya juga ya Pak. Kwitansi ya, iya insya Allah. Kita kemarin sampai harus buat kwitansi sendiri ya. Ya, memang kan kalau kita baca di bab berapa ya, di bab 5 pengadaan barang dan jasa, yang perlu dilampiri kwitansi dari madrasah itu kan sebenarnya yang pembelian di atas berapa ya? Coba kita lihat ya. Coba saya cari dulu ya Bu. Biar nanti semua dicetak kwitansi harusnya gitu ya. Coba ya. Saya biasanya selalu merefer ke itu Bu, ke bab 5. Bentar ya, saya share dulu ya. Ini kita sekalian bahas yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Ya nanti terkait dengan itu ada di bab 4. Kalau Bapak Ibu mau cari Juknisbos, ketik aja di Google Juknisbos Madrasah 2021 nanti muncul link ini nih. Muncul link ini, ya tinggal dilihat aja di sini. Ya kan banyak juga yang nanya konsumsi bagaimana, honor kegiatan bagaimana, saya selalu lihatnya di sini. Karena saya juga walaupun yang ikut membantu menyusun, kadang juga lupa Bu, itu ada di mana. Gitu. Kalau yang Ibu sebutkan tadi itu ada di bab 5 ini. Nah ini kadang jarang terbaca nih oleh teman-teman di madrasah, padahal cukup penting tuh. Yang perlu cetak kwitansi itu yang mana? Gitu ya. Ini kita lihat di sini. Di halaman berapa ini ya? Ibu di halaman nih. Di halaman 58 ya, di halaman 58 Bapak Ibu bisa lihat nih bukti pengadaan yang menjadi dokumen pertanggungjawaban madrasah. Kalau yang sampai dengan 10 juta tidak perlu cetak kwitansi yang dari madrasah, cukup dengan faktur, nota, bukti pembelian lain yang dari si penjual, dari vendor. Itu ya Bu ya. Oh ya. Nah, jadi kwitansi yang kita cetak itu kalau ini kwitansi pembayaran dari 10 juta ke atas sampai dengan 50 juta. Ini baru Ibu cetak kwitansi. Karena kan kalau pembelian cuma 5.000, 10.000 kita cetak kwitansi. Sayang kan kertasnya Bu, sama tidak printernya kan. Kan banyak itu transaksi yang kecil-kecil kan kalau kita harus cetak kwitansi. Itu cukup dengan nota atau fakturnya aja. Kalau auditornya nanya, ini tujuin aja nih, 58 nih Pak, Bapak baca gitu. Ya. Kemudian kalau yang di sampai 50 juta ke atas itu pakai SPK, Bapak Ibu, surat perintah kerja. Jadi ada kerjasamanya gitu. Baru kalau yang di atas 200 juta kan pakai unit pengadaan gitu ya. Ini. Jadi Bapak Ibu untuk yang SPJ lihat lagi nih di bab 5-nya nih. Kalau dengan sampai 10 juta nggak usah repot dengan mengeprint kwitansi.
yang format yang ada di BOS itu ya. Karena ya ini memang seperti itu di aturan pengadaan barang. Tidak hanya untuk BOS Bapak Ibu, itu yang lain juga begitu. Karena itu tadi misalnya ada pembelian 10.000, 50.000, beli kertas parim, kita harus ekuitansi gitu ya. Nah itu kan efisiensinya jadi tidak berjalan gitu hanya untuk mencetak itu ya. Kira-kira gitu Bu Alfia. Ya, terima kasih Pak. Ya, nah ini untuk kalau mau juknis BOS kan banyak juga itu Pak punya juknis BOS Pak. Saya biasanya gini nih Bapak Ibu, saya ketik di sini juknis BOS Madrasah 2021 seperti ini. Nah muncul dia ini, cari yang MRC ini Bapak Ibu. Aja muncul nih. Jadi Bapak Ibu sambil online pun sambil bisa lihat. Kan karena internetnya agak lama jadi lama dia downloadnya. Itu yang untuk 2022 ya Pak? 2021 ini Pak, 2022 insya Allah minggu depan akan launching langsung oleh Pak Direktur Pak. Siap, Pak. Draftnya kemarin kan sudah kita jelaskan waktu Q&A ya. Gini. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ini yang 2021 ya Pak, bukan 2022. Ini yang sudah. Jadi ini dipakai untuk SPJ yang sekarang itu aja. Betul Pak, betul. Jadi untuk SPJ baca bab 4, bab 5 sama bab 7 kalau terkait dengan pajak ya Pak ya. Oke, siap Pak. Ya. Kira-kira gitu Bapak Ibu, ada lagi? Kita lanjut dulu yang Excel atau gimana? Monggo Pak Johari dulu. Mulai dari ada pertanyaan dari Pak Johari, Pak. Ya, silakan Pak Johari, silakan. Halo Pak Johari. Halo Pak Johari. Oke, sambil menunggu Pak Johari hadir, dilanjut mungkin dulu. Saya Pak mau tanya Pak. Silakan Pak. Gini Pak, terkait dengan pagu BOS itu kan ada pengurangan untuk tahun 2022, ya kan? Tidak sesuai dengan realnya siswa. Jadi di Excel itu kita menggunakan real siswa atau menggunakan jumlah siswa yang sesuai dengan anggaran pagu BOS 2022, Pak. Ya betul Pak. Terima kasih, Pak. Ya, betul Pak. Jadi memang kan lagi rame itu kalau lihat di grup Bapak Ibu yang tergabung di grup kan rame itu. Saya berkurang 10 siswa, kurang 15 siswa gitu ya. Nah itulah memang kondisi kita Pak secara nasional. Kita itu dari pemerintah itu dikasihnya kurang Pak. Itu yang memang masih belum dapat kita perjuangkan secara maksimal ya. Hubungan sebab akibatnya ya karena itu tadi aplikasi emisnya masih sedang perbaikan sehingga data emisnya juga belum bisa maksimal diinput, juga data siswanya belum lengkap sehingga pada saat menetapkan pagu totalnya itu kementerian yang menetapkan alokasi itu kan Bappenas ya, Bappenas sama Kemkeu itu menetapkan sendiri. Nah, menetapkan sendiri itu dengan acuannya realisasi tahun lalu gitu, bukan dengan data siswa gitu Pak. Nah, itu ternyata yang ditetapkan itu jumlahnya kurang. Kurangnya itu setelah kita ini ada timnya sendiri nih. Saya juga dapat informasi. Kurangnya itu ternyata lumayan, Pak. Kalau dengan jumlah siswa itu sekitar 1 jutaan siswa. Malah sebelum update data siswa itu 1,2 siswa gitu. Nah, dengan jumlah yang kurang 1 juta siswa, itu kan tim pusat itu harus membaginya, bagaimana membagi itu dengan proporsional gitu kan. Itu selalu disebut dengan proporsional itu. Nah, ini kan kayak kita menutup badan pakai kain sarung, Pak. Ditarik ke atas kakinya, tarik ke bawah, atasnya kelihatan kan gitu. Nah, dia kalaupun dipotong di atas, di bawah yang kena, dipotong di bawah, di atas yang kena, akhirnya itulah proporsional kurang.
Nah, bagaimana kita memasukkan dalam Excel? Jadi acuannya memang tidak bisa berdasarkan jumlah siswa, Pak. Tapi acuannya berdasarkan alokasi yang muncul di portal BOS, Pak. Nah, cuman sekarang kan di portal BOS juga kan 0 ya angkanya ya. Nah, aku juga belum bisa lihat. Jadi mungkin tunggu dulu, Pak. Karena kemarin kan sudah sempat dimasukkan. Ternyata nggak tahu kenapa ada data yang perlu dicek lagi gitu. Ada yang harusnya dapat tapi malah jadinya 0. Nah, itu yang akhirnya datanya ditarik lagi, dinolkan lagi, tapi mudah-mudahan secepatnya bisa muncul yang final. Tapi memang mohon maaf Bapak Ibu, minta pengertiannya juga bahwa kemungkinan besar rata-rata itu akan berkurang dari jumlah siswanya. Cuman memang saya kurang paham juga berkurangnya per madrasah itu, madrasah 1 berkurangnya berapa, madrasah 2 kurangnya berapa itu, tapi proporsionalnya ya mungkin ya rata-rata berdasarkan persentase mungkin ya Bapak Ibu, mungkin antara 5 sampai 10%. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada edaran memang dari Direktorat SKK kemarin rata-rata 5% dari jumlah siswa itu. Betul. Jadi memang dicoba proporsional itu adil gitu Pak. Jadi kalau memang siswanya besar, agak sedikit besar berkurangnya gitu. Tapi kalau yang kecil ya sesuai dengan persentasenya itu tadi gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Berarti juga untuk pengisiannya di MRKAM itu masih fleksibel waktunya ya Pak. Artinya tidak menuntut tanggal sekian deadline-nya gitu. Nunggu pagunya sekalian ya Pak. Ya. Ini kan kita 2 kali mundur udah ya Pak ya. Yang pertama kan tanggal 22 Oktober ya. Nah ternyata betul. keluar. Nah ini diundur ke 5 November. Nah ternyata datanya ditarik lagi. Nah kemungkinan besar yang nanti pengumuman final kalau jadi insya Allah pada saat Q&A minggu depan itu sudah kick off final Pak gitu. Kemungkinan penjelasan singkat langsung dari Pak Direktur sama Pak Kasubdit Pak. Termasuk nanti juga tentang juknis. Nah setelah itu baru kita buat deadline finalnya idealnya berapa gitu. Apakah kita mundurkan 2 minggu dari deadline dari pengumuman itu atau seminggu gitu Pak. Jadi mungkin kemungkinan akan mundur lagi gitu. Monggo Pak Johari. Silakan Pak Johari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya mau menambahkan tadi dari Bu siapa itu? Ya. Terkait dengan acaknya BKU yang kami alami kemarin itu ternyata ketika diteliti karena banyak teman-teman itu antara jam sekonnya saja loncat 1 sekon saja, walaupun itu nomornya nomor 1 maka akan ada di bawahnya. Maka mohon teman-teman itu bagi yang online itu perhatikan itu. Jadi kalau tanggal 26 kita belanja jam 10.00, tetapi belanja juga tanggal 26 jam 9, tetapi sebetulnya itu adalah nomor 2, maka itu akan ada di nomor pertama. Itu pasti. Maka kepada teman-teman itu mohon perhatikan jam itu. Itu masukan dari kami Mas Farman. Temuan kami dari kemarin sehingga bisa diperbaiki dengan cara memperbaiki jam atau waktu. Ya. Berarti prioritas waktu itu ya Pak. Iya. Betul Pak. Jadi inputnya jangan loncat gitu Bapak Ibu ya. Karena memang seperti kata Pak Johari itu di recordnya tidak hanya jam tapi sampai ke detiknya dia input tuh di mana. Jadi betul. Urutkan dari situ gitu. Penjelasannya. Terima kasih Pak Johari. Sama-sama. Ya. Masih ada yang bertanya?
atau kita lanjut dulu? Mungkin kita nggak bisa satu sesi nih, Pak. Mungkin ini Pak, apalagi untuk EDM yang sudah final, fix, mungkin sebagai referensi teman-teman. Jadi kan kadang bingung mau ngarang apa. Artinya kalau sudah ada referensi gambaran, kan enak Pak. Oh ini tinggal diganti ini sesuai dengan madrasah saya, prioritasnya seperti apa gitu. Ya. Jadi ini saya menjelaskan konsepnya dulu aja. Contoh gitu Pak Johari ya, nanti baru kita lihat yang keseluruhannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari yang saya kirim. Insya Allah nanti saya kirim di grup Baskom ini ya nanti ya. Gitu. Nah mungkin kita bisa lanjut dulu supaya ini kan waktu sudah 10:30 Bapak Ibu yang di wilayah lebih timur kan Jumatannya kan lebih awal ya. Iya Mas Firman. Ya saya lanjutkan dulu ya. Lanjut. Ya, saya lanjut dulu. Nah, ini tadi umpamakan sudah selesai ya, seperti ini Bapak Ibu, mengisi EDM-nya tadi. Nah, kita asumsikan kita sudah mengisi urutan prioritas juga. Umpamanya ini kegiatan kita bikin prioritas 1 ya, ini karena ini perlu diisi Bapak Ibu karena nanti linknya ke RKAM belanja prioritas EDM ini. Kita akan coba ke RKAM-nya ya. Di sini kan RKAM ada 3 nih. Setelah EDM kan ada APBM, tapi yang APBM ini link ke file-file yang ada, gitu ya. Jadi ini tidak perlu diutak-atik karena ini kan rumus semua. Kan ini rumus semua ini. Ini juga kan rumus semua. Nah, jadi masuk ke RKM pendapatan. Tadi kan ada pertanyaan. Kalau di sini kan kita bikin konsep ideal karena harapan kita ideal itu ya alokasi sama dengan jumlah siswa. Ternyata tidak bisa diwujudkan tahun ini Bapak Ibu, mohon maaf. Perjuangan kita masih harus berlanjut di tahun depan. Misalnya kita punya 100 siswa ya, di sini diisi 100 untuk data saja, tapi di sini kan dia tidak link gitu ya. Kalau dia 110, berarti kalau tahap 1, misalnya Bapak Ibu dapatnya tidak 110, tapi dapatnya 100 gitu ya, 100 juta. Kan kalau ini kan dapatnya 110. Tapi dapatnya 100. Ini diketik aja manual di sini Bapak Ibu, 50. Ya. Jadi total setahun Bapak Ibu dapatnya 100. Ini udah otomatis ngisi. Di APBM harusnya sudah link di sini. Sudah masuk data pendapatannya 100. 100 inilah yang Bapak Ibu rincikan, alokasikan belanjanya. Di sini kan ada 2, non EDM sama yang prioritas EDM. Nah ini kan juga masih banyak yang bingung. Apa itu gimana membedakan non EDM dengan EDM? Tadi kan juga sudah kita diskusikan. Yang EDM ini adalah untuk yang ini tadi peningkatan mutu, karena kan mengacu ke 5 budaya mutu. Tapi ada yang belum tercover dari EDM ini, terutama yang rutin Bapak Ibu, beban tetapnya madrasah, listrik, telepon, air. Kalau mau masukkan gaji rutin di sini bisa masukkan juga di sini, tapi kalau rutin guru bisa juga masuk di sini di pengembangan standar pendidikan tenaga pendidikan. Berarti karena ini biaya tetap, ini dulu yang harus diutamakan Pak. Itulah memang kelemahan konsep penganggaran kita, tidak hanya di madrasah tapi di kementerian juga gitu Pak. Justru yang non peningkatan mutu ini yang harus diprioritaskan dulu karena itu beban tetapnya madrasah. Tidak ada kegiatan, listrik, telepon, air kan harus tetap bayar, internet harus tetap bayar. Kemudian ada IPL, misalnya bukan IPL ya, keamanan dan kebersihan. Gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya pemeliharaan rutin operasional gitu ya, yang lantainya keramik yang suka terbuka setiap tahun itu kan bisa dihitung, bisa masuk di sini. Ini
berarti setelah pendapatan kita masuk dulu ke yang non EDM. Ini Pak. Ini kan kelihatan nih. Nah, di sini mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Kalau dia minus, angka minnya di sini nih agak jauh. Karena ada juga yang masih merasa yang dilihatnya cuma ini, tapi minusnya agak jauh di sini. Gitu. Mungkin perlu disetting. Saya kemarin settingnya mau setting dalam kurung nggak ada, yang adanya nanti dikasih warna merah barangkali. Nah, di sini Bapak Ibu identifikasi dulu yang non EDM-nya, yang rutin operasional. Nah, itu cara melihatnya, lihat di daftar kegiatan. Nah, memang harus bolak-balik ke sini Bapak Ibu. Yang rutin operasional itu misalnya listrik, telepon air ya, kita lihat di sini. Listrik, telepon air itu di mana? Penambahan, kalau pembayaran nah, ini Bapak Ibu. Dari yang ini mana yang paling prioritas? Listrik mungkin gitu ya. Kalau yang listriknya bagus dan ada listriknya. Jadi kegiatan pembayaran tagihan listrik. Jadi patokannya kode aja Bapak Ibu. Ini kode aja yang Bapak Ibu lihat. Ini kan kodenya 7232. 7 itu standarnya ini pengembangan standar pembiayaan. 23 itu kegiatan ini rumah tangga, sekolah, daya dan jasa. Kemudian 2 ini kegiatannya pembayaran tagihan listrik. Ini masukkan ini Bapak Ibu. Masukkan di non EDM. Kita ambil salah satu aja ya biar cepat ya. Nanti ketik aja di sini copy paste, Ctrl V, Ctrl V. Nah ini. Jadi kodenya kita ini otomatis ini muncul Pak Ibu. Jadi di sini nggak usah diketik. Kemudian nah, di sini ada yang nanya juga nih, coefficient kok ada yang coefficient 1, coefficient 2, coefficient 3, coefficient 4. Ini diisi sesuai dengan kondisi komponennya Bapak Ibu. Misalnya nih, kalau listrik itu, nah ini tadi komponennya kita lihat ya. Komponennya, lihat di komponen sini ya. Komponennya berarti pembayaran listrik ya. Ada yang pasca bayar. Mungkin kita pakai token misalnya gitu ya, atau pasca bayar silakan pakai pasca bayar. Ini kesamaan juga. Di Ctrl C, copy ya, Ctrl C, copy paste ke non EDM ini. Ya. Kalau mau dicari sini kan agak repot nih, karena ada 3.000 yang harus kita cari satu-satu, kayak nyari kutu Pak. Contohnya ini 12 bulan, ya ini kan 12 bulan nih. Ini berarti cuma satu koefisien. Yang 2 koefisien itu misalnya narasumber Bapak Ibu. Narasumber 2 orang berarti di sini 2 selama 2 hari, berarti 2 orang 2 hari, berarti 2 koefisien yang terpakai. Yang tidak terpakai biar aja angkanya tetap angka 1. Karena kalau dinolkan nanti di sini nggak masuk jumlahnya. Nah, ini 12 bulan. Nah, rata-rata sebulannya berapa? Ya. Apa, bulannya kan beda-beda tiap bulan. Mau dibikin bulanan, bikin aja bulanan di sini nggak apa-apa. Tapi agak repot nantinya. Kalau ditotalin nanti tinggal di revisi aja. Nah, di sini misalnya 500.000. Jadi jangan lupa diisi ya. Nah, jadi 6 juta. Otomatis total biaya 6 juta. Cuma di tahap satunya kan masih kosong, berarti masih beda yang ini. Ini udah berkurang, ini masih ada yang terisi. Misalnya dia sama, ini memang diketik manual Bapak Ibu, karena kan pembagian kebutuhan tahap 1, tahap 2 kan masing-masing merasa beda-beda. Nah, ini dibikin 3 juta karena ini biaya rutin ya, jadi bisa dibagi rata 3 juta, 3 juta. Kan berkurang nih. Kalau mau lihat dari mana datangnya, Bapak Ibu lihat nih rumusnya ya. Ambilnya dari APBM ya. Kemudian APBM itu dapatnya dari mana? Bapak Ibu bisa tracking kok. Ini masuknya dari mana? Nah ini ambil dari RKM pendapatan, RKM pendapatan
Ini kan kelihatan rumusnya. Linknya di mana. Jadi bisa pelajari juga logik Excel-nya gitu ya. Ini kalau ini ambilnya dari mana? Kok bisa juga ngelink ke sini? Ini ambilnya dari rekap. Nih ada rekap ini Bapak Ibu. Rekapnya muncul di sini. Dari rekap. Jadi ini sebenarnya aplikasi komputer yang di Excel kan Bapak Ibu. Kita berpikirnya. Nah ini 6 juta. Nah sekarang juga suka ada yang kelupaan ngisi ini ya. Ininya nggak diisi Pak. Jadi di sini ini nggak sama gitu. Termasuk di APBN-nya juga jadi nggak sama karena ini otomatis terhubung kan. Ada kebingungan. Nah yang saya perlu informasikan itu jangan lupa ngelihat ininya Pak. Saya ambil contoh ya. Misalnya tahap 1 ini 60 juta. Contoh aja ya Bapak Ibu ya, 60 juta. Nah, ini kan 10 juta. Tapi jangan lupa lihat ininya Pak, ini ada minusnya nih. Ini minus 10. Jadi bukan ada sisa 10 juta, ini sebenarnya kita minus 10 juta karena kan memang melebihi dari tahap satunya gitu. Jadi jangan lupa sering-sering lihat ini nih. Minusnya nih. Mungkin kalau mau dirubah ini formatnya dirubah aja. Dengan format yang agak lebih kelihatan gitu ya. Mungkin gunakan apa ya? Nah ini pakai yang ini nih. Silakan Bapak Ibu set kembali lagi. Nah jadi ini kelihatan nih minus 10 juta Pak. Tanda merah gitu ya. Jadi kalau merah ini berarti udah minus gitu ya. Ini bisa di set seperti itu. Bisa diperbaiki formatnya ya. Ini salah berarti, tapi mungkin kelebihan ketik 0 gitu ya. Jadi kita perbaiki 3 juta, 3 juta. Kan sisanya pas ya, sama ini. Kita totalkan 4 juta kan ya, sama dengan ini. Cek lagi APBN-nya. Nah ini 24 juta di sini juga 94 juta ya, baru terpakai 6 juta. Ini 6 jutanya tahap 1, tahap 2. Nah, kita ambil contoh yang EDM dulu ya. Yang EDM tadi kan kita sudah ngisi satu kegiatan. Kenapa perlu bikin urutan prioritas Bapak Ibu? Karena kan dana kita terbatas. Sementara identifikasi kita kebutuhannya banyak gitu ya. Jadi untuk memasukkan ke anggaran dengan anggaran yang terbatas, yang prioritas dulu yang dimasukkan gitu. Karena kita di sini tadi sudah bikin prioritas ini. Nah, untuk prioritas didiskusikan di madrasahnya Bapak Ibu, mana yang prioritas nih gitu ya. Silakan nanti adu argumentasi di situ. Kita kegiatan belajar mengajar yang dulu ini kita butuhnya RPP dulu, nanti silakan dibahas di madrasahnya. Nah ini supaya bisa ketarik, ini kan kolom A-nya kan urutan prioritas. Nah, yang pertama dulu tentu urutan 1 dulu kan. Nih. Nah, otomatis dia ikut Pak, narik ini. Yang urutan prioritas yang di sini tadi, otomatis narik ke situ, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau pelajari rumusnya, lihat aja ini. Kan nggak saya tutupin nih. If error, ini rumusnya. Pakai VLOOKUP. VLOOKUP itu acuannya A10. A10 itu ini. Jadi memang harus ditulis ini. Kalau ini nggak tulis, dia nggak narik. Karena ini yang jadi referensinya, A10. Kemudian, kolom yang ditarik yang mana? Ini. EDM versi 2. EDM versi 2 itu yang ini. Nih, berarti worksheet yang ini, row-nya yang mana? R7 sampai V84. R7 sama V84. Kemudian kok ada tanda dolar. Tanda dolar ini kalau kita ketik F4 Bapak Ibu supaya nanti dia nggak bergeser waktu kemarin nggak bergeser. False 0. Jadi kalau dia tidak ada angka dia 0 kayak gini. Bukan error ya atau apa itu value. Kalau nggak dibikin ini nanti dia munculnya value. Nah, kita lihat di sini R7 sama R84. R7 sama R84. Ini R. Ini dia, refernya ke sini sama kan nomor urut juga ini. Apa V? Ini saya sembunyikan Bapak Ibu. Nah, ini
sama dengan yang ini. Ini. Kenapa dibikin di sini? Karena dia kan mengurutkannya ke kanan. Ya, ke kanan. Ini kolom 2, kolom 3, 4, 5, 6. Itu sekalian belajar Excel ya. Logik-logik di Excel. Dan Bapak Ibu di sini sudah banyak juga yang jagoan Excel. Nah, kalau misalnya di sini terdelete Bapak Ibu, dia nggak akan bisa narik. Misalnya terdelete nih Bapak Ibu ya, terdelete ya, rumusnya nggak ada. Ini kan ada rumus nih. Rumus nih ya. Yang kolom S ini sama dengan N7. N7 itu kode. Ya. Jadi kalau ini terdelete, banyak juga yang seperti itu teman-teman. Di mana saya itu terdelete dia. Di sini ini nggak akan muncul Pak. Karena yang kolom R7 sama P84 ini kan kosong. Kan kosong kan. Jadi ini harus dikopikan dari atas, dari bawahnya, ya kopikan aja begini. Ya, jadi hidden. Jadi sengaja saya hidden supaya nggak keganggu. Cuman kadang ada yang dia copy satu baris atau dia delete satu baris ini kan, dia delete langsung itu otomatis rumusnya juga terdelete. Kan dia yang baca nih Bapak Ibu. Yang dia tarik adalah kolom 2 tadi yang kode kan. Kalau ini sama, yang dia tarik adalah kolom 3 tentang SNP. Ini yang dia tarik adalah kolom 4 tentang kegiatan, kolom 5. Nah, baru nanti dicari ininya, topis apa komponennya. Ini ya. Tadi komponennya apa saja. Kalau tadi yang Bu Alfiah berarti kan penambahan kuota internet gitu ya. Kita lihat di di sini kuota internet itu berarti ada di komponen yang mana? Prabayar atau pasca bayar? Pasca bayar mungkin ya. Nih. Kita pakai ini. Kita ikut contoh satu aja ya biar mengerti alurnya. Pasca bayar, otomatis koefisiennya muncul nih bulan. Nah, ini berapa orang nih? Misalnya untuk dibagikan per orang, misalnya 15 orang. Ya. Siswa. Misalnya ya. Untuk siswa bantuan kuota misalnya ya. Harga satuannya berapa? 30.000 misalnya gitu Pak Ibu. 450.000. Kemudian berapa bulan? 12 bulan. Dan lagi sama internet pasca bayar 12 bulan. Berapa untuk guru misalnya ini ya? Misalnya berapa guru? 6 guru. Guru di sini. Ini biar kelihatan yang mana untuk siswa, mana untuk guru. Guru apakah sama jumlahnya? Mungkin karena guru kan dia yang kesana kemari besar. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah ini ya. Ini dibaginya karena di 12 bulan berarti kan dibagi rata. Kalau dibagi rata ya tinggal dibagi 2 aja nih Bapak Ibu. Nah, dibagi 2. Ini sama dibagi 2 juga. Ini saya nggak rumuskan karena nggak tahu kebutuhan Bapak Ibu per tahapnya bagaimana. Nah ini 9 juta totalnya. Kemudian tahap 1 tahap 2-nya 4.500.000. Nah, ini ya. Misalnya kalau saya kebutuhan komponennya banyak Pak, insert aja di tengah sini Bapak Ibu. Insert di tengah sini, insert. Kopikan aja ini. Yang ada rumusnya dikopikan ke bawah. Kopikan sampai ke ujung ini. Copy paste. Ini juga nih, karena kan belum ada ininya ya, belum ada menu tarikannya ya, dan udah ada tarikannya, jadi nggak perlu tarikan lagi. Ini kalau mau nambah row-nya ya, kalau komponennya banyak. Itu seterusnya. Ini kalau kita cek ya di APBM-nya, APBM-nya ini sama kan ya? Untuk yang EDM 6 juta, untuk yang non EDM 6 juta, yang EDM-nya 4.500.000. Totalnya
dianggarkan 15 juta. 15 juta berarti sisa ada 85 juta di tahap 1, tahap 2 sama dengan ini. Nah, inilah nanti yang kita tarik nih Bapak Ibu. Kan nanti kan kita set menu upload ya, sama kita buatkan ini nanti Bapak Ibu. Kalau yang belum pakai aplikasi, ini kita buatkan nanti di portal BOS, Bapak Ibu nanti diminta ngisi datanya ini. Berapa EDM, berapa EDM, biar nanti tim di pusat melihat nih, oh ternyata kebutuhan madrasah itu lebih banyak dengan EDM misalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Saya rasa seperti itu, Bapak Ibu, karena waktunya sudah mepet ya. Sebelum saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih Pak Farman atas paparannya. Mungkin bisa dipahami apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Paham. Pak Novi? Paham perlahan-lahan ya Pak ya, Ibu ya. Iya, paham. Ya. Mungkin nanti sambil berjalan ya Pak Novi ya. Ya, nanti mungkin rekamannya bisa di-share juga nanti Pak ke teman-teman nanti. Iya, Pak. Siapa? Pak Rafiq, halo. Iya, Bu. Sebentar aku tak tanya ke Pak Farman. Oh, monggo Bu Ya, Betty, silakan. videonya Bu Betty. Oh iya. Pak Farman. Halo. Ya, Bu Betty, silakan. Lanjut. Tanya. Kemarin itu ada pertanyaan dari Mas Wahyu. Tapi sebenarnya saya sudah WA ke Mas Wahyu tapi belum dibuka kemungkinan. Iya. Gini Pak. Itu kan kemarin anggaran BOS tahun 2021 di kabupaten kami itu kan ada 5 lembaga dan MTS dan 1 MA. Itu kan sesuainya di portal itu kan tidak sesuai. Akhirnya kan kalau tidak salah di bulan September itu kan kemarin muncul dana tambahan itu ya Pak Farman. Terus ini gini Pak Farman, kan madrasahnya sudah pernah ikut BIMTEK. Kemarin itu mau mengisi RKM, itu dananya itu masih sesuai di portal BOS yang lama. Jadi dana tambahannya itu belum masuk. Itu gimana Pak solusinya nanti? Ini yang 2021 ya Bu? Iya betul. Ya. Jadi yang saya dengar kan tim penghitungan itu kan Mas Doni ya Bu ya. Oh iya. Mas Doni mungkin kalau lebih mudah nanti menghubungi Mas Doni daripada Mas Wahyu, kalau Mas Wahyu dia mungkin nggak akan bisa jawab itu. Nah kemarin itu yang diprioritaskan saya dengar ya yang dapat tambahan itu adalah yang daerah remote sama madrasah yang kurangnya sangat ekstrim, Bu. Betul, ya. Ada yang 0, ada yang 1. Yang 1. Nah, kalau madrasah yang Ibu daftarkan itu masuk kategori yang itu, mungkin bisa coba ditanyakan. Apakah memang perbaikan data itu diputuskan mendapat tambahan atau tidak. Gitu, Bu. Kalau mendapatkan tambahan, berarti kan harusnya masuk di portal BOS. Jadi mungkin kalau menurut saya, lebih bagus ke Mas Doni, Bu. Baik. Ini Pak Farman, untuk dana tambahan sudah dicairkan semua. Sudah ya? Mau pengerjaan RKAM itu masih muncul dana tambahan yang dana portal yang pertama misalkan iya. 1 juta 100. Jadi di RKAM-nya gunakan sumber pendapatan lainnya aja, Bu. Oh gitu. Ya maaf saya belum menjelaskan itu ya. Ya, itu gunakan sumber pendapatan lainnya aja. Nah, jadi nanti baru dikasih keterangan tambahan BOS 2021 gitu. Oh gitu. Yang berdua kemarin ya Pak? Ya betul. Baru nanti dibuat rinciannya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Farman. Sama-sama Bu Betty. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Apa kita sudahi? Soalnya waktunya sudah menunjukkan jam 11. Ya. Sudah mau Jumatan ya Pak. Iya Pak. Iya. Dari dulu sudah. Dari dulu ya Pak Novi ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Farman. Mohon maaf jika ada salah dari kami. Terima kasih banyak. Ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Amin.
Ya. Amin. Amin. Salam kenal. Saya senang nambah saudara Pak di daerah Probolinggo Timur, Pak. Ya. Jawa Timur. Hanya Pak dari teman-teman dari Madura, Ya, seluruh Jawa Timur ya Pak ya. Malang. Ya, Iya, Jatim, Pak. Ya. Tadi ada teman dari Jambi tapi keluar dulu, Pak. Oh, nah mungkin gini Pak, foto-foto yang kayak gini itu kirim ke lab agent Pak. Waduh. Kirim ke saya, nanti saya kirim ke lab agent kalau nanti ada ininya, foto-fotonya. Oh iya, Pak. Ini kan sesuai dengan arahan kemarin, Pak. Q&A model Baskom ini, Pak. Nah, ya makanya. Ini inovasi yang perlu diseminasi Pak ke wilayah-wilayah lain gitu. Ya, daripada kita hanya berkomentar di grup gitu kan ya, iya Pak. Asmanasi grup lain yang mendingan ya seperti ini gitu Pak, kita diskusi, jadi bisa dijelaskan gitu kan, dia akan lebih mudah dipahami. Ada Bu Betty juga dari ininya, nah jadi kan lebih ini, jadi lebih teman-teman sharing ya hal yang positif gitu, jadi kita sebar aura positif. Siap. Mungkin Pak Farman punya waktu Desember bisa kopdar nanti bersama teman-teman Jatim. Insya Allah Pak, kita lihat nanti jadwalnya. Sekalian liburan. Tapi nanti bisa direpotin lagi Pak ya, kira-kira kalau teman butuh materi lagi. Kalau jadwalnya kita bisa atur ya kita ini Pak. Oh, iya. Ya. Pak. Sudah teman-teman gimana? Siap. Siap sudah Pak. Sesi foto. Terima kasih Pak Farman, mengapunten. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin dulu. Iya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sukses bro. Ayo salat se Jumat. Jam piro ning kono jam piro iku? Ketinggi si banyu di masjid. Apa jare Pak Walid aku oleh Pak Walid budal Jumatan budal. Soalnya sing khotbah Pak Walid saiki. Kalau tinggi mame soalnya iya. Pak Nafi harus sholat subuh atau sampean? Wis ta yo. Wis tapi urung junub. Kayak wis. Oke lanjut, terima kasih, selamat. Iya Pak. Ya. Sekarang sudah 1 di sini.